Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai langsung saja ya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena tentunya berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menambah wawasan dari para narasumber kita di pagi hari ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk berpartisipasi dalam seminar dan juga webinar kita kali ini yang bertajuk Pemahaman Klaster Ketenagakerjaan dalam Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan MUC Attorney at Law secara hybrid yakni offline di Gedung The Manor Surya Cipta Square dan juga online melalui platform Zoom. Dan sebelum kita memulai acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Rida Gita Pangestu dari Surya Cipta, selaku MC dan juga moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan selain itu, izinkan saya juga untuk memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Kiki Amaruli selaku Senior Associate of MUC Attorney at Law. Selain itu ada Bapak Maula Robi selaku Senior Associate of MUC Attorney at Law. Yang terhormat juga rekan-rekan dari MUC Attorney at Law, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja yang terhormat Bapak dan Ibu peserta yang hadir baik secara offline maupun online. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, seperti yang kita ketahui nih Bapak Ibu, bahwasanya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau mungkin singkatnya Perpu yang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 ini resmi menggantikan UU nomor 11 tahun 2020 atau mungkin kita lebih familiar dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pasti kan sebenarnya banyak sekali pertanyaan, apa sih sebenarnya perbedaan dari Perpu Cipta Kerja ini dan juga UU Cipta Kerja? Apakah banyak yang berubah atau sebenarnya sama saja tapi ya hanya pengganti aja? Dan statement-statement seperti itu yang akhirnya menyadarkan kami selaku pengelola kawasan untuk mengadakan kegiatan seminar dan webinar terkait Perpu Cipta Kerja ini, terutama pemahaman klaster ketenagakerjaannya. Dan untuk menjawab berbagai statement yang muncul, kami PT Surya Cipta Swadaya selaku pengelola dua kawasan yaitu Surya Cipta City of Industry dan juga Subang Smartpolitan, kami berkomitmen untuk selalu mewujudkan ease of doing business untuk kita semua, terutama bagi para tenan dan juga klien kami. Dan melalui seminar dan webinar kali ini, kami berharap informasi ini bisa sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk menunjang aktivitas bisnis di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Dan nantinya kita akan bersama-sama membahas lebih dalam dengan MUC Attorney at Law terkait Perpu Cipta Kerja ini. Sebelumnya, MUC Attorney at Law ini merupakan salah satu partner kami, partner dari Surya Cipta Center of Information. Mereka adalah firma hukum. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait MUC Attorney at Law, Bapak dan Ibu bisa langsung saja mengecek di website mereka www.mucatlaw.co.id atau mungkin bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara offline bisa langsung saja dibuka profilnya mereka. Baik. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, sesi pertama adalah pembukaan acara yang sudah saya buka. Sesi kedua adalah presentasi materi oleh MUC Attorney at Law. Sesi ketiga adalah tanya jawab. Dan sesi keempat adalah sesi penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak dan Ibu yang join secara online sudah memiliki pertanyaan, silahkan Pak, Bu, untuk langsung menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami bacakan pada saat sesi Q&A berlanjut. Selanjutnya, langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai pemahaman klaster ketenagakerjaan dalam Perpu Cipta Kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Amaruli. Kepada Ibu Kiki Amaruli, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rida atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, para undangan yang sudah hadir di gedung The Manor, kawasan industri Surya Cipta. Selamat pagi.
Dan senang sekali saya Kiki Amaruli dari MUC Attorney Law bersama rekan saya Maula Robi bisa hadir di sini menyapa langsung Bapak dan Ibu rekan sekalian dalam kesempatan yang berbahagia. Semoga selalu semangat ya Pak ya. Baik, izinkan saya meminta atensi dan waktu Bapak Ibu sekalian untuk sedikit saja memaparkan terkait Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada klaster ketenaga kerjaan yang sudah diundangkan oleh pemerintah pada penghujung tahun lalu di tanggal 30 Desember 2022. Ya, sebelum melangkah lebih jauh tentang Perpu Cipta Kerja ini, kita langsung bilang Perpu Cipta Kerja ya. Kita sampaikan dulu apa sih substansi hukumnya, mengapa Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu bukan undang-undang. Seperti yang kita tahu, peraturan pengganti undang-undang atau kita singkat Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedudukan Perpu ini sebenarnya setara dengan undang-undang. Namun untuk menjadi undang-undang perlu syarat khusus. Apa syaratnya? Apabila Perpu ini berubah menjadi undang-undang, maka diperlukan persetujuan DPR dalam rapat paripurna. Jadi, apabila Perpu ini memperoleh persetujuan, maka Perpu ini berubah menjadi undang-undang. Dan apabila Perpu ini tidak memperoleh persetujuan, maka Perpu ini dinyatakan tidak berlaku. Jadi sampai saat ini Perpu ini masih Perpu ya Pak, belum jadi undang-undang atau belum dicabut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk menjadi dasar pembentukan Perpu itu sendiri, ini adalah latar belakangnya, bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa lah yang kemudian Presiden Jokowi merasa berhak untuk menetapkan Perpu tentang Cipta Kerja ini. Apa saja yang menjadi trigger Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu ini adalah karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kemudian undang-undang yang dibutuhkan yang ada saat ini belum memadai atau terjadi kekosongan hukum. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi secara cepat melalui undang-undang karena proses pembuatan undang-undang itu cukup lama, maka dibuatlah suatu Perpu untuk menjamin kepastian agar segera diselesaikan. Hal ini tentu saja menjawab adanya kondisi mendesak yang ditimbulkan atas putusan MK. Seperti yang kita tahu, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan, dan apabila tidak diindahkan maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Itulah latar belakang Presiden Jokowi merasa perlu untuk mengeluarkan Perpu ini, dan konsekuensinya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2000 nomor 20 tahun 2020 itu dicabut, dan undang-undang atau Perpu ini menghapus dan menetapkan peraturan baru pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi selama pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut masih berlaku, maksud saya tidak bertentangan dengan aturan Perpu ini, maka dinyatakan masih berlaku. Jadi kita kembali lagi ke Undang-Undang 13 berdasarkan Perpu ini. Ya, mungkin next slide. Ini ruang lingkup Perpu Cipta Kerja.
seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja ini juga memiliki 9 klaster atau 9 bagian dan 1 terkait pengenaan sanksi. Ada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kemudian ketenaga kerjaan, klaster yang akan kita bahas bersama. Kemudian ada kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ada kemudahan berusaha, ada dukungan riset dan inovasi, ada terkait pengadaan tanah, ada terkait tentang kawasan ekonomi, ada investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Untuk klaster ketenagakerjaan sendiri terdapat pada bab 4 yang menempati hanya 41 halaman ya. Perubahannya hanya sekitar 41 halaman dan ada dari sekitar 1117 halaman yang ada dalam Perpu Cipta Kerja ini. Jadi nggak kalah banyak dengan undang-undangnya. Next slide mungkin Mbak, minta dibantu. Ya. Sebelum kita bedah apa yang menjadi bahan diskusi kita pada pagi ini, kita cek lagi aturan atau lingkup Undang-Undang Cipta Kerja untuk merefresh kembali apa saja yang dulu pernah diatur dan memiliki perubahan di Perpu Cipta Kerja. Dan nanti kita bandingkan. Slide selanjutnya. Ya, di perubahan Undang-Undang Cipta Kerja kita sama-sama tahu ada pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang PP-nya di pengaturannya ada di PP 35 2021, kemudian terkait alidaya atau outsourcing di PP 35 2021, ada waktu kerja lembur, waktu istirahat dan cuti yang diatur di PP 36 2021, ada terkait pengupahan di PP 36 2021, pemutusan hubungan kerja di PP 35 2021 dan penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di PP 34 2021. Ya, untuk poin penting klaster ketenagakerjaan di Perpu 2 2022 ini adalah ada 7 pasal yang dirubah dalam Perpu 2 2022. Ada pasal 64, 67, 84, 88C, 88D, 88F dan 92 yang terangkum dalam 4 klaster besar ini, yaitu pekerjaan alidaya, penetapan upah minimum dan penerapan kebijakan struktur skala upah, kewajiban menetapkan istirahat panjang dengan tetap membayar upah, dan terminologi terkait penyandang disabilitas. Ini rangkuman dari apa perbedaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini perubahannya. Kita coba uraikan satu-satu dari poin masing-masing. Seperti yang kita tahu, di Undang-Undang 13, kita refresh lagi ya, Undang-Undang 13 terkait outsourcing atau pekerjaan alidaya, itu di pasal 64 dinyatakan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Di sini ada pembatasan, tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksinya. Jadi itu pembatasan di Undang-Undang 13. Kemudian beralih ke ketentuan alidaya di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sama sekali dihapuskan. Tidak diatur lagi mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialidayakan, yang kemudian kita bisa maknai bahwa pelaksanaan alidaya itu terbuka, bebas untuk semua jenis pekerjaan dalam satu proses produksi, baik penunjang maupun yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini sama sekali tidak mengatur jenis pekerjaannya. Nah, ini yang kemudian sempat
viral atau heboh lah ya, dengan kondisi seperti ini banyak yang merasa hak-hak pegawai itu tidak pasti, tidak menjamin kepastian. Sementara mungkin bagi pengusaha juga ya pro saja gitu, karena ini ada hal yang bisa dialidayakan, nggak dibatasi sama sekali gitu. Nah, Perpu ini sepertinya gitu ya terlihat menjawab gitu ya kebutuhan eh, pengaturan alidaya lagi. Jadi dikembalikan ke pengaturan alidaya di Undang-Undang 13. Artinya perusahaan dapat menyerahkan pekerjaannya di pasal 64 disebutkan melalui perjanjian alidaya yang dibuat secara tertulis. Dan pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dari ayat 1. Konsekuensinya adalah akan ada penyesuaian aturan baru terkait alidaya. Tapi aturannya seperti apa? Ini masih menunggu proses revisi PP 35 2021. Gitu. Jadi pekerjaan alidaya ini kan memang membatasi ya. Jadi di Perpu Cipta Kerja ini alidayanya dibatasi. Diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi pekerja PKWT untuk menjadi karyawan tetap. Kemudian pemerintah akan mengatur seperti apa nih aturannya gitu ya, pembatasannya seperti apa. Ini juga masih dirancang. Dan kalau disetujui menjadi undang-undang, ini akan direvisi juga PP 35-nya, dan karena ada batas waktu ya, maksud saya batas waktunya ini nggak boleh sampai lebih dari yang ditetapkan MK kemarin. Jadi janjinya Dirjen atau Kemenaker atau melalui Menteri Tenaga Kerja ini akan segera dijawab terkait pengaturan ini. Dan selanjutnya kita menuju ke pengupahan. Ini juga menarik. Beralih ke slide pengupahan, pada Undang-Undang Cipta Kerja, kita refresh lagi ya. Ketentuan mengenai pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini ada diatur dalam PP 36 tentang pengupahan. Yang dihapus adalah tidak ada lagi ketentuan mengenai upah minimum sektoral. Jadi Undang-Undang 13 kan mengatur sektoral nih. Kalau Cipta Kerja tidak ada. Nah, kemudian upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang kemarin nih sudah kita laksanakan ya. Dengan syarat tertentu. Saya kasih bold tuh syarat tertentunya. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan, dan syarat utama UMK adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau syarat inflasi kabupaten dan kotanya. Masih sama dengan dengan aturan yang disebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata Perpu Cipta Kerja ini juga tidak mengatur mengenai upah sektoral. Jadi fix ya, upah sektoral meskipun ini dikembalikan ke Undang-Undang 13, tapi upah sektoralnya nggak dipakai lagi berdasarkan Perpu ini. Jadi nggak berlaku lagi upah sektoral. Kemudian selain menghapus upah sektoral, terdapat penegasan mengenai syarat penetapan upah minimum kabupaten kota. Yaitu UMK dapat ditetapkan bila hasil perhitungannya lebih tinggi dari minimum provinsi. Sementara bagi kabupaten kota yang belum mempunyai UMK, akan menetapkan UMK harus memiliki syarat tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, PP Cipta Kerja ini juga mengatur perubahan formula perhitungan upah minimum yang mempertimbangkan 3 variabel: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur juga dalam peraturan pemerintah. Ada satu yang unik dari Perpu Cipta Kerja ini, yaitu adanya campur tangan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur formula perhitungan upah minimum yang berbeda
dalam hal terjadi keadaan tertentu. Nah, ini enggak lagi diserahkan, tapi pemerintah bisa melakukan penghitungan formula upahnya sendiri untuk kawasan atau daerah tertentu yang dirasa perlu untuk memiliki pengaturan terpisah atau sendiri. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan sistem kerja dan kelangsungan usaha. Karena itu harus diatur tegas. Nah, tapi pengaturannya seperti apa? Ini juga masih menunggu revisi PP Pengupahan atau PP 36-nya. Kalau saya boleh tambahkan, kewenangan pemerintah ini memang dari Dirjen itu dikemukakan bahwa kondisi-kondisi ini mungkin bisa dilihat apabila terjadi bencana nasional, pemerintah langsung mengambil tindakan penetapan perhitungan formula upah yang berbeda, atau kemudian mungkin seperti COVID kemarin gitu ya, dirasa itu sebagai satu hal yang perlu diambil alih oleh pemerintah menetapkan. Itu contoh-contoh kondisi yang memang dirasa perlu di mana pemerintah mengambil alih. Kemudian ada ini sebenarnya tidak di ini ya, bagi pasal tambahan. Ini menetapkan kembali istirahat panjang dengan tetap membayar upah. Dulu kita ada pengaturan terkait istirahat panjang di Undang-Undang 13 2003 yang istirahat panjang pada tahun ke-7 ke-8. Nah, ini sedikit dirubah. Istirahat panjangnya nggak diatur tahunnya, tapi diatur dalam PP atau PKB. Jadi tahun keberapapun silahkan diatur di dalam PP atau PKB-nya. Sementara di Undang Cipta Kerja ini tidak diatur sama sekali. Gitu. Jadi ini muncul kembali, tapi besaran waktunya, istirahat panjangnya kapan diberikan dan seterusnya itu pengaturannya diserahkan ke perusahaan melalui PP atau PKB. Ya, selanjutnya Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya masih mirip ya, atau mungkin tidak mengatur secara ketentuan yang berbeda tuh sebenarnya kayak masih menggeser saja, tidak serta-merta langsung mengganti di Cipta Kerja, kayak waktu aturan kerja, waktu lembur gitu ya, ini juga sama saja, hanya seperti mengganti narasinya. Kalau bisa diperhatikan ini kayak 7 jam kerja dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu gitu ya, ini sebenarnya masih sama. Kemudian waktu kerja lembur ini sama dengan Cipta Kerja juga. Dan harus melalui kesepakatan antara buruh dan pengusaha, dan juga ini diterapkan istirahat kerja waktu kerja lembur ini juga tidak berlaku bagi sektor tertentu karena mungkin pengaturannya diatur dalam Kepmen sendiri terpisah. Ya, selanjutnya. Ya, waktu istirahat dan cuti di pasal 79 ini juga kurang lebih masih sama. Ada waktu istirahat di luar jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus-menerus. Ini kayak mengganti narasinya saja. Ada untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu diberikan istirahat mingguan 1 hari. Jadi kalau ini tinggal disesuaikan berdasarkan PP atau PKB-nya. Juga cuti tahunan, ini juga masih sama sebenarnya. Dan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja. Ini seperti menegaskan lagi aturan Undang-Undang 13 2003. Ya. Untuk aturan PKWT, Perpu tidak mengatur pembatasan waktu PKWT, namun pelaksanaannya tetap merujuk pada revisi PP 35. Nanti akan ada revisi juga di PP 35, masih menyertakan bahwa ada 2 jenis PKWT, PKWT berdasarkan jangka waktu dan PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Ini juga tertuang di PP 35
PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Ini juga masih sama, apabila ada maka batal demi hukum. Ini ketentuan tambahannya. Kewajiban pengusaha memberikan uang kompensasi, ini juga masih sama. Kemarin kan di Undang-Undang Cipta Kerja juga cukup banyak pertanyaan terkait kompensasi. Nah ternyata ini masih ada di Perpu nomor 2 2022. Ya, ini yang menegaskan lagi mungkin banyak berita-berita yang ini sebenarnya seperti apa sih pengaturannya gitu ya. Karena kalau baca perpunya memang sangat tebal, tapi sebenarnya untuk klaster ketenaga kerjaan itu cuma 41 halaman. Cuma mungkin kita agak bingung karena bahan, menghapus, merevisi, dan seterusnya. Itu yang kita harus bolak-balik ke PP maupun Undang-Undang 13 2003. Jadi ya cukup teliti, harus cukup teliti lah untuk membacanya. Apa aja perbedaannya. Jadi kalau kita rangkum di sini tidak menghilangkan kesempatan waktu kerja dan waktu istirahat. Dan jumlah waktu istirahatnya bergantung dalam jumlah waktu kerja yang ditetapkan peraturan perusahaan ya. Terus ketentuan waktu istirahat panjang diatur, yang seperti tadi saya sampaikan, cuti haid dan cuti melahirkan masih sama, dan rujukannya pada Undang-Undang 13. Terus untuk PHK, ini juga masih sama, dilakukan apabila terjadi perselisihan secara bipatrit, untuk kemudian mekanisme perselisihannya dilaksanakan secara hubungan industrial. Terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan seterusnya, ini juga masih mengacu pada PP 35 2021. Jadi alasan PHK-nya juga, kalau di Undang-Undang 13 kan alasan PHK-nya cukup terbatas ya. Di PP 35 itu lebih variatif. Nah, ini enggak menghilangkan, alasannya masih sama, kemudian perhitungannya pun masih sama. Jadi cukup kompleks ya. Jadi kita bingung nih, ini yang berlaku 13 tapi ngitungnya masih ikut PP 35 gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, mungkin sedikit triks ya, kalau ternyata memang di perusahaan, kalau kami bisa sarankan gitu ya, ternyata berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin gitu, perusahaan sudah melakukan proses alih daya atau outsourcing di bidang yang bukan penunjang gitu, tapi yang pekerjaan pokoknya. Ini gimana nih gitu ya? Karena ternyata di aturan di Perpu yang sekarang ternyata dilarang gitu. Nah, kami merasa bahwa perlu adanya pengaturan yang memang harus dibicarakan baik-baik, bahwa ini harus diselesaikan dulu nih perjanjian outsourcing-nya berdasarkan ketentuan MOU atau perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Jadi agak susah juga kan, kita sudah taken kontrak dengan perusahaan outsourcing misalnya, tapi ternyata peraturannya berubah. Nah, jadi periode berikutnya baru kita ikuti nih aturan mana yang berlaku, karena memang ini pun masih menunggu DPR memutuskannya seperti apa gitu. Nah, tapi kita udah harus siap-siap punya strategi terkait alih daya harus diterapkan seperti apa. Kemudian mungkin untuk istirahat panjang, nah ini mungkin disesuaikan saja dengan peraturan perusahaan seperti apa, apakah akan dihitung berdasarkan masa kerja, atau kemudian mungkin perusahaan mengatur seperti detailnya seperti apa gitu, silahkan. Yang tadinya mungkin dihapus gitu ya saat Cipta Kerja, dan ini dihidupkan lagi karena memang ada usulan dan seterusnya, itu mungkin bisa diusulkan kembali. Ya. Selanjutnya. Iya, atas keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan disampaikan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Aturan pelaksana Perpu akan segera diterbitkan dengan revisi peraturan pelaksanaannya berdasarkan Perpu ini. Sekian mungkin pemaparan, kita nanti diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Rida. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas pemaparannya. Mungkin saya langsung buka saja sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang hadir secara offline, saya dahulukan. Silahkan jika ada pertanyaan, bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Oh iya, boleh, silakan. Bismillah, selamat pagi Bu, terima kasih atas paparannya. Perkenalkan saya Aris Tianto dari PT Meido. Yang ingin saya tanyakan yaitu terkait penetapan upah minimum Bu. Nah, akhir-akhir ini kan terbit adanya SK Gubernur Jawa Barat Bu. Bagaimana menyikapin hal tersebut bahwasannya di situ untuk yang kenaikan gaji lebih dari 1 tahun itu ada keluar angka 6,12 sampai 10%. Terkait hal tersebut, bagaimana Bu kita nyikapinya dan lebih apa ya ekstrimnya lagi SK tersebut hanya Gubernur Jawa Barat Bu, gitu loh, itu aja. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lain? Langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Baik Pak Haris, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, kebetulan kita di sini Jawa Barat ya Pak, dan yang saya dengar memang Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur terkait penetapan upah yang kemudian menjadi polemik tersendiri karena ternyata di berbagai daerah itu tidak sama nih gitu kemampuan atau kondisi ekonominya, meskipun Jawa Barat mungkin Pak Ridwan Kamil ini merasa bahwa dengan ditetapkannya gitu ya agar tidak terjadi kesenjangan nih di antara kabupaten dan kota di Jawa Barat gitu ya. Tapi ini akan berdampak atau impactful pada padat karya yang kemudian akhirnya Apindo merasa keberatan gitu ya. Kalau saya nggak salah dengar posisinya sebenarnya sudah dipetunkan ya, tapi di PT UN itu tidak dikabulkan gugatannya Apindo. Akhirnya masih menunggu keputusan MA, Mahkamah Agung, karena Apindo mengajukan kasasi. Karena secara apa ya, saya bahasnya dari segi hukum ya Pak ya, karena posisinya masih dalam apa istilahnya menunggu keputusan MA gitu ya, maka ya SK Gubernur terkait penetapan upah minimum itu memang masih menjadi landasan. Peraturan perusahaannya masing-masing ini kondisinya seperti apa, secara bijaksana bisa menyingkapi pengaturan upah minimum ini. Karena memang upah minimum ini kan memang diterapkan bagi yang belum 1 tahun ya Pak ya. Sementara yang sudah 1 tahun ke atas itu kita pakainya struktur skala upah. Nah, ini yang memang jangan sampai ada kecenderungan atau iri hati antara satu dengan perusahaan lain, penerapan upah minimumnya beda gitu ya. Ini ngikut Jawa Barat atau nasional atau seperti apa? Iya, mungkin baru sampai situ saya bisa jawabnya Pak, karena in practice Bapak dan Ibu di sini lebih ini bisa. Sampai dengan belum diputuskan di MA, menurut saya belum final and binding Pak, jadi tetap berpegangan pada SK Gubernur. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Kiki atas jawabannya. Ini SK Gubernur memang jadi pertanyaan sekali ya, banyak banget juga dari teman-teman tenan yang bertanya. Ini sepertinya keberatan lah Bu, karena angkanya signifikan sekali. Mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut Pak, kalau misalkan ada pertanyaan. Silahkan dari Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya.
Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Antoni dari Pako Group. Saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Di SK-nya di diktum ketiga itu ada kata-kata dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitasnya. Oke, kemudian di diktum kelima, diktum keenam ada kata-kata pengusaha dan pekerja di perusahaan dan atau serikat pekerja atau serikat buruh di tingkat perusahaan sebagaimana dimaksud diktum kelima dapat menyepakati besaran penyesuaian upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih di luar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1. Berarti kan yang saya tangkap ini ada potensi bisa ditetapkan di luar diktum dari 6,12 sampai dengan 10% tadi. Karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan Betul, produktivitasnya. betul. Nah, pertanyaan saya, apakah ada sanksi ketika kita mengatur di luar itu? Ya, sekali lagi pengaturan upah itu kan memang di tujuannya adalah untuk menyetarakan kemampuan menemukan titik temu antara pekerja dan pihak usaha. Dalam hal ini mungkin ada penerapan terkait indikator yang dijadikan satu skala perhitungannya. Seperti halnya Permenaker maupun SK Gubernur Jabar ini tetap melandaskan tentang kemampuan perusahaan dan aspek produktivitas. Karena memang akan sangat aneh gitu ya apabila misalnya kita akan mengikuti SK Gubernur Jabar dengan kenaikan yang sangat tinggi. Tapi saat pengaturan skala upah yang diterapkan oleh perusahaan itu sebenarnya lebih rendah dari apa yang ditetapkan SK Gubernur Jabar, itu akan sangat aneh bagi orang yang sudah memiliki produktivitas yang tinggi, yang sudah bekerja lama, dengan prestasi yang mereka miliki, itu kalah dengan startingnya dengan upah yang memang baru mulai gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ini sebenarnya Bapak Ibu dan rekan sekalian mungkin bisa lebih apa istilahnya ya, menjembatani itu, mengatur triknya itu menjadi titik temu yang sesuai agar tidak terjadi kesenjangan secara signifikan antara upah yang memang ditetapkan secara baru dengan apa yang sudah ditetapkan dalam struktur skala upahnya. Hal-hal yang tetap ya di Permenaker maupun di SK Gubernur Jabar juga harus nih kondisi diktum keempatnya itu disepakati gitu. Karena besaran kenaikannya harus sesuai dengan produktivitas kan, dan karena itulah yang namanya struktur skala upah itu harus disampaikan kepada karyawan. Kenapa? Karena agar mereka tahu gitu bahwa kemampuan atau produktivitas perusahaan ini seperti apa. Gitu. Jadi yang namanya apa istilahnya tidak terjadi lagi isu-isu di luar bahwa di PT ini segini gajinya, di PT ini segini gajinya, karena ngikutin SK Jabar yang ini enggak karena kemampuan perusahaannya. Loh kok bisa gitu, padahal sama-sama di Jabar. Nah yang itu yang perlu sebenarnya disosialisasikan kepada para pekerja dan mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder untuk menyampaikan kira-kira seperti apa nih titik temunya dan indikator apa yang digunakan agar tercipta kelangsungan atau hubungan industrial yang sama-sama nyaman di antara para pihak. Pak, silakan Pak. Pak ya. Jadi melanjutkan pertanyaan dari Bapak tadi. Artinya kita boleh menetapkan di bawah 6% atau di atas 10% dong ya. Kalau ngelihat kita di diktum ke-6 ini ya Bu ya. Berdasarkan kemampuan perusahaan masing-masing. Betul. Baik. Terima kasih itu ya Pak. Nambahin, nama saya Dadang dari PT Umar Indonesia. Mungkin bahasanya terkait dengan upah terus. Tapi pertama saya mau bilang kalau manajemen saya, Saconya itu memang bingung dengan peraturan Indonesia yang sering berganti-ganti. Pasti Pak, pasti. Ya. Saya aja bingung Pak, bukan orang Jepang. Jadi kalau bilangnya sih Pak Jokowi gimana ya gitu. Nah kemudian dari yang upah,
memang untungnya di kami walaupun perusahaan kami rugi ataupun belum berkembang lebih bagus dibanding Meido Pak Aris ini, nah, budget untuk kenaikan upah itu saya sudah buat. Nah dengan SK tadi Pak Ridwan Kamil, untuk yang 1 tahun kita juga ada serikat. Tapi masalahnya memang sepertinya banyak yang dirugikan kalau untuk karyawan permanen ataupun yang 1 tahun lebih. Iya. Ya kan gitu. Nah jadi kita sih tetap ikutin kebiasaan kami bahwa untuk kenaikan upah itu yang 1 tahun ke atas berdasarkan penilaian kinerja saja. Gitu. Kasihan kalau perusahaan-perusahaan yang cuma karena sundulan. Kalau sundulannya gede, maaf Mas, bukan menyinggung ya. Kalau yang sundulannya besar mungkin jadi kenaikannya besar. Kalau yang sundulannya kecil seperti itu. Jadi kesepakatan aja mungkin ya dari masing-masing perusahaan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih masukannya Pak Dadang. Secara praktis seperti itu Pak Haris. Silahkan diberikan kesempatan yang lain. Pak Eko mau nanya? Baik, saya Eko Kristiawan dari CTD Kabel Indonesia. Pertanyaan saya agak geser dikit lah. Kalau masalah upah minimum tadi Pak Aris sama Pak Dadan. Mengenai pengaturan cuti panjang nih Bu, dengan adanya Perpu ini, apakah kalau dilihat dari kalimatnya kan dapat ya Bu ya, perusahaan tertentu dapat. Nah ini saya juga nggak tahu nih perusahaan tertentu yang seperti apa. Kalau dapat kan sebatas pengertian saya bisa mengatur bisa enggak. Apakah itu seperti itu? Karena saat ini di PP kami belum ada pengaturan mengenai cuti panjang. Tapi apakah konsepsinya mengenai pengaturan cuti panjang itu masih sama dengan dulu? Jadi kalau nggak salah nih ya, tapi nanti kalau memang salah koreksi ya Bu ya. Sekalinya mengatur cuti panjang, ya perusahaan dalam PP atau PKB berikutnya nggak boleh menghilangkan seperti itu. Tapi kalau belum diatur ya perusahaan boleh nggak mengaturnya. Apakah seperti itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Memang ini kembali diingatkan dengan penerapan Undang-Undang 13 2003 ya Pak. Karena memang apa yang sudah diterapkan di Undang-Undang 13 itu dinyatakan memang cuti panjang ada. Nah, kembali di Perpu dibangkitkan lagi pasal tersebut dengan opsi sebenarnya dapat gitu ya. Jadi mungkin disesuaikan kembali dengan peraturan perusahaan atau PKB-nya. Dan betul seperti pemahaman yang Bapak sampaikan bahwa apabila itu sudah dinyatakan itu berarti pengaturannya jauh lebih baik dari apa yang disampaikan di Perpu. Dan tentu saja ini yang didukung kemudian oleh teman-teman pekerja ya Pak ya, dan apa yang sudah disampaikan di PP ataupun PKB-nya ya tidak perlu dihilangkan gitu sebenarnya. Itu memang ini jadi satu apa ya istilahnya kayak angin segar gitu buat teman-teman di pekerja bahwa wah kalau udah 10 tahun bekerja misalnya gitu ya kita memperoleh cuti panjang gitu. Nah dengan tetap membayar upah gitu ya, di situ ada pernyataan dengan tetap membayar upahnya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang apa istilahnya melaksanakan ibadah gitu ya, atau mungkin cuti panjang karena ingin menikmati perjalanan bersama keluarga gitu, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian dianggap sebagai satu fasilitas yang dituangkan dalam PP ataupun PKB. Ya, betul Pak pemahamannya. Nah, itu kasar kalau menolak. Nanti patah hati kalau ditolak. Gitu bisa nggak Bu? Nah, ini bukan PKB ya, misalnya di PP. Kalau PKB kan pasti butuh perundingan. Ya. Kalau di PP misalnya kan kita tetap dalam proses perumusannya tetap memperhatikan saran pertimbangan dari perwakilan pekerja. Tapi kan sifatnya tidak mengikat. Misalnya di saran pertimbangan wakil pekerja ada usulan cuti panjang. Terus feedback dari kami selaku dari perwakilan manajemen bisa nggak untuk tidak mengakomodir
Iya, memang karena saya lihat ini ya Pak, yang peraturannya akan kembali lagi peraturan pelaksanaannya akan ditentukan kemudian batasan perusahaan tertentunya seperti apapun belum secara jelas atau tegas dinyatakan di dalam revisi. Jadi mungkin sambil menunggu Pak, mungkin bisa disampaikan seperti itu juga. Karena ini sifatnya dapat atau pilihan ya, dan kondisi perusahaan tertentunya belum definitif disampaikan di dalam peraturan pelaksana, itu bisa jadi diskresi bagi manajemen untuk menyatakan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Bismillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau dari saya dari PT SLP, nama saya Warisal. Kalau dari pertanyaan saya terkait dengan TKA Bu, tenaga kerja asing. Kalau nggak salah ya, dulu kalau peraturan tenaga kerja, kalau satu perusahaan mempekerjakan satu tenaga asing, persentase perbandingan dengan orang lokalnya ada berapa lah gitu ya. Apakah masih sama gitu Bu? Misalnya satu tenaga asing harus 10 orang lokal. Dan itu juga terkait di anak perusahaan, misalnya di cabang atau di luar Jawa, bagaimana, apakah masih berlaku atau tidak Bu? Memang terkait peraturan ini dulu sebelum Undang Cipta Kerja, perbandingan tersebut dinyatakan Pak secara tegas dalam permohonan pengajuan tenaga kerja asing 1:10. Tapi semenjak Undang-Undang Cipta Kerja Pak dan PP turunannya itu tidak ada lagi persyaratan. Yang kami bisa simpulkan adalah tidak berlaku lagi sampai dengan revisi aturan pelaksana di PP 34 2021-nya. Jadi mungkin baru sampai situ saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Iya, kita tunggu saja, Pak. Kita tunggu saja karena memang kalau kita melakukan sistem pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing, persyaratan itu tidak ada lagi, gitu. Sekarang ya pasca Cipta Kerja. Tapi nanti setelah Perpu ini berlaku, misalnya ternyata di PP 34-nya ada revisi, kembali diatur pembatasan tersebut atau persyaratan menggunakan tenaga kerja lokal berbanding dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan, itu jadi catatan khusus berarti bagi perusahaan. Ya, kurang lebih itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Oh, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Arifin dari PT Zinus Global Indonesia. Sebelumnya ini saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan. Tapi sebelum ke 3 pertanyaan tersebut, perkenankan saya menyampaikan sedikit introduction bahwa perusahaan kami ini perusahaan yang sangat baru. Jadi belum lama berdiri. Jadi mungkin nanti pertanyaan yang saya tanya mungkin ya agak aneh begitu ya. Karena kami baru berdiri mempelajari Undang-Undang 13, baru 1 tahun muncul Undang-Undang 11. Baru mempelajari Undang-Undang 11, Februarinya muncul PP 35. Dan sekarang seperti balita, belum 5 tahun sudah muncul Perpu 2 nomor 2022. Jadi kalau Pak Dadang tadi sudah senior ya Pak, sudah PT perusahaannya sudah senior 20 tahun lebih, masih bingung dengan peraturan-peraturan baru, apalagi kami. Pertama itu. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama tadi sebetulnya saya ingin menajamkan pertanyaan yang dari sebelah kanan tadi tentang istirahat panjang. Saya juga sudah mencatat ini, karena tadi di slide Ibu kan kewajiban menetapkan istirahat panjang. Tapi ada kata dapat gitu ya Pak? Iya, sedangkan di Perpunya sendiri kata-katanya perusahaan dapat. Nah, jadi mungkin ya akan menjadi bingung gitu ya. Nanti ini akan muncul hal-hal yang seperti ini, seperti
uang pisah dan sebagainya itu yang harus nanti perusahaan sendiri yang menetapkan besarannya. Cuti pun juga, cuti panjang pun juga demikian. Tapi Ibu tadi sudah menutup di materi yang ini tentang akan ada peraturan tambahan yang lebih apa namanya bunyinya lebih lebih pasti begitu ya. Jadi pertanyaan satu mungkin sudah langsung saya hapus, nggak jadi tanya. Nah, pertanyaan kedua terkait tadi perusahaan masih baru, ya. Ini saya mau bertanya tentang masa periode PKWT, periode kontrak dan sebagainya. Karena perusahaan kami baru, pertamanya menjalankan Undang-Undang 13, ibaratnya karyawan sedang berkontrak periode kedua, tahun kedua, akan menjadi tahun ketiga melaksanakan sesuai Undang-Undang 13. Tapi kemudian muncul UUCK, artinya ada kata-kata 5 tahun, dan itu artinya langsung 5 tahun. Artinya yang karyawan tadi tahun pertama, tahun kedua, ketika mau tahun PKWT yang ketiga, otomatis mengikuti UUCK. Nah, pertanyaannya jadi, karena sampai saat ini pelaksanaan UUCK belum sampai ke tahun kelima. Jadi mungkin belum ada gambaran nanti di tahun kelima akan bagaimana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini hitungannya dimulai dari tahun yang mana? Tahun karyawan mempunyai hubungan kerja, atau begitu munculnya Undang-Undang 11, atau PP 35, atau bahkan sekarang 5 tahunnya dihitung dimulai dari Perpu 2 nomor 2022. Jadi akan semakin bingung. Batasan hitungan 5 tahun itu dari mana? Itu ya pertanyaan kedua. Kemudian ketiga, mungkin sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan perubahan UUCK, Undang-Undang 11 menjadi Perpu. Namun di dalam peraturan-peraturan tersebut terkait masa kerja, karena ada bahasa-bahasan yang ketika membahas THR, membahas kompensasi, itu masa kerja dihitung dalam satuan bulan. Tapi di hal-hal yang lain ada membahas tentang satuan hari. Kalau ada yang perusahaan 1 minggu 5 hari, 1 minggu 6 hari, maka hitungannya per harinya sekian-sekian. Nah, jadi ini untuk pertanyaan nomor 3 ini saya hubungkan dengan perusahaan kami yang baru berdiri ya Bu ya. Jadi karyawan-karyawan kami juga masih baru-baru, walaupun mungkin pengalaman di PT A, B, C, D, tapi mereka pemahamannya juga beda-beda. Maka terpaksa saya tanya di sini. Seperti saat ini ada kompensasi. Di dalam aturannya adalah masa kerjanya satuan bulan. Tapi pada kenyataannya pasti akan muncul 6, misalnya contohnya 6 bulan 15 hari, karena masa kerjanya tidak bulan. Nah, seperti itu menyikapinya bagaimana ya? Walaupun ini mungkin biasa, ada yang dibulatan ke atas, bulatan ke bawah, atau tetap pakai desimal, dan sebagainya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Pak Arifin, terima kasih. Langsung jawab ya Pak. Ya, ini cukup complicated sebenarnya Pak, karena saya terus terang nggak mendalami secara praktek ya Pak. Tapi saya coba jawab untuk pertanyaan nomor 1 itu tadi tentang yang istirahat panjang ya, yang tadi sudah saya rasa cukup jelas ya Pak ya. Baik, untuk yang nomor 2 terkait masa kerja PKWT ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya Pak, dihitung dari mana gitu ya, karena peraturannya berganti terus gitu ya, dari Undang 13, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian Perpu ini.
yang kalau saya lihat gitu ya, di 13 kan ada periode-periodenya, perpanjangan, maksimal perpanjangan berapa kali. Sementara Cipta Kerja dan Perpu ini periodenya langsung 5 tahun gitu ya, tanpa mengangsur waktunya dan pembaharuannya. Sementara bertolak belakang dengan kompensasi yang kemudian disampaikan gitu ya. Ini seperti apa? Ya, pada prakteknya mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian lebih lihai lah dalam mengaturnya. Tapi menurut saya yang namanya hubungan kerja saat mengikat kerja landasannya adalah kontrak atau apa istilahnya perjanjian kerja itu sendiri. Ditandatangani kapan, dimulainya kapan. Nah, berakhirnya secara tegas juga dinyatakan di situ. Adapun aturan atau undang-undang yang kemudian berubah mengikuti hal yang kemudian bisa diaplikasikan di ketentuan perusahaan itu sendiri. Tapi sejauh itu kontrak dinyatakan secara tegas antara para pihak, karena itu hubungan kerja ya Pak ya, hubungan kerja itu muncul saat terjadi kesepakatan antara pihak buruh dan maksud saya pekerja dan pengusaha, itu mulainya. Kemudian diakhiri berdasarkan kesepakatan. Dan apabila terjadi hal-hal yang memang menimbulkan apa istilahnya perubahan di antara proses perjanjian kerja itu, silakan kemudian disampaikan kembali kepada para pihak dalam melakukan proses hubungan kerjanya. Jadi ini seperti apa? Karena di 13 aja belum sampai 5 tahun, kemudian apakah dimulai lagi dan seterusnya. Nah, sementara aturan yang disampaikan terkait masa kerja dan dalam hal PKWT maupun kompensasi yang disampaikan berdasarkan pengakhiran pekerjanya itu baik harian maupun bulanan ataupun mingguan saat itu diakhiri gitu ya Pak ya, indeks ataupun perhitungannya ya disesuaikan dengan kondisi yang diterapkan di perusahaan menurut saya. Sejauh itu terjadi kesepakatan, seperti misalnya meskipun saya berasumsi bahwa untuk menghitung harian adalah untuk upah bagi pekerja harian, tapi ternyata memang secara aplikasi di lapangan gitu ya, pada prakteknya untuk yang upah yang tetap secara bulanan dikeluarkan gitu, secara reguler bulanan dikeluarkan pun ternyata begitu diakhiri itu ada tuh perbedaan waktunya gitu ya, yang kemudian sebenarnya ada perhitungan secara hariannya orang tersebut berapa gitu, yang itu sebenarnya tidak diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah ataupun Permenaker gitu ya, yang kembali diserahkan kepada peraturan perusahaan. Kurang lebih seperti itu Pak. Mohon maaf kalau kurang bisa menjawab secara prakteknya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan kami dari PT Hakapati. Nama saya dengan Nosar Maulana. Menyoroti dari di mana peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Pertanyaan saya di sini, kekuatan hukum Perpu Nomor 2 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini seperti apa? Yang kedua, perihal perhitungan pesangon Bu. Jika memang sudah adanya Perpu ini, apakah dalam suatu perusahaan masih boleh dalam menggunakan perhitungan menggunakan metode di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003? Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait pertanyaan pertama, kekuatan hukum akhirnya ya Pak ya, yang kita tanyakan di perputar. Secara substantif tadi saya sampaikan juga bahwa kedudukan Perpu ini sama Pak dengan undang-undang, karena ini memang hak dan wewenangnya Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan pengganti undang-undang
yang dirasa bagi Presiden ini ada kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum yang belum bisa diatasi melalui undang-undang. Karena itulah ini, Perpu ini sejajar Pak, posisinya dengan undang-undang. Tapi Perpu ini punya syarat Pak. Syaratnya adalah harus disahkan di DPR. Jadi apabila disahkan, ini sah menjadi undang-undang dan berlaku secara utuh. Sementara apabila sidang paripurna di DPR ternyata tidak menyetujui, maka Perpu ini batal Pak, dicabut. Nah, ini yang jadi polemik sebenarnya. Kita masih menunggu sampai sidang DPR itu kemudian menyatakan bahwa Perpu ini menjadi undang-undangkah atau dibatalkan. Tuh, kita masih menunggu. Tergantung fraksi nih kayaknya Pak. Saya nggak bisa ngomong politis di sini Pak, mohon maaf. Ya. Iya, ini juga agak lucu ya Pak ya, karena secara tegas ini kan dinyatakan bahwa kembali ke Undang-Undang 13. Sementara ditegaskan peraturan pelaksanaannya mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, PP kalau pesangon itu 35 ya. Nah, selama PP 35 tersebut, jadi mungkin alasan, kemudian perhitungan dan seterusnya itu tetap Pak di PP 35. Masa kerjanya itu kurang lebih sama Pak dengan pengaturan di Undang-Undang 13-nya. Tapi alasan, kemudian perhitungan ngikutin PP. Sampai dengan ada revisi. Jadi ini juga masih dijanjikan juga akan ada revisi dari peraturan pelaksana di Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah komponen perhitungan pesangon termasuk yang akan dirubah, itu juga kita masih menunggu Pak. Itu. Jadi sementara apabila terjadi PHK yang dijadikan acuan tetap di PP 35. Betul. Ya, kurang lebih itu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, selamat pagi Bu. Saya dari PT Cioda Integri Indonesia sama Yayat Bu. Dikit saya mau minta pandangan Bu ya, sehubungan dengan adanya Perpu baru ini untuk terkait PKWT ini Bu ya. Saya punya karyawan yang mungkin belum sampai 5 tahun kontraknya, baru berjalan sekitar 36 bulan lebih. Nah, terkait Perpu ini kira-kira sikap apa yang kita lakukan? Apakah dia harus di stop dulu? Takutnya nanti ya Perpu ini dibatalkan, udah gitu kita ngikutin 35, akhirnya karyawan tersebut diangkat jadi karyawan permanen. Mungkin bisa minta pandangan Ibu. Makasih Bu. Ya Pak, ini agak ini nih Pak, agak tricky ya Pak. Iya, kalau menurut saya karena dikeluarkan Perpu saat ini Pak, iya mengikuti Perpu Pak, aturan Perpu. Ya, dikabulkan atau dikabulkan atau tidak menjadi undang-undang. Nah itu tadi, iya memang dari sisi manajemen memang ini yang apa ya istilahnya, khawatirnya akan dianggap menyalahi undang-undang apabila memang kemudian kita memutuskan untuk apa istilahnya tidak mengikuti undang-undang. Tapi sekali lagi yang namanya PKWT itu hubungan kerja Pak. Ya, jadi memang kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kembali, iya betul. Terima kasih Pak Arief. Gitu, Bu. Berarti intinya kita kalaupun seandainya kita cut di kondisi sekarang juga nggak masalah dong Bu? Apabila kontraknya memang sudah Betul. selesai. Kita follow kontraknya aja. Iya, jadi hold dulu gitu maksudnya Bapak ya. Iya. Itu dimungkinkan sebenarnya apabila memang perjanjian kerja mengatur itu. Karena memang ini adalah hubungan kerja. Tapi apa yang diterapkan di Perpu itu yang dilakukan saat ini Pak. Ya, makasih Bu. Sampai dengan dinyatakan dicabut ataupun menjadi undang-undang.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pertanyaannya banyak sekali nih. Sepertinya Perpu ini memang cukup membingungkan ya Bu ya. Dan peserta offline alhamdulillah sangat aktif nih hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi ini ada juga pertanyaan yang masuk dari peserta online nih Bu. Mungkin beberapa akan saya bacakan. Terkait cuti panjang Bu, cuti panjang yang diberlakukan pada Perpu nomor 2 ini, apakah aturan terkait cuti tahunannya itu menjadi batal atau sebenarnya tetap berlaku? Kurang lebih seperti itu. Iya, cuti panjang dan cuti tahunan itu berbeda terminologi. Jadi memang nanti ada cuti tahunan itu tetap berlaku sepanjang seperti yang ditetapkan perusahaan dan aturan undang-undang ya. Jadi setiap tahun ya cuti tahunan ya ada 12 hari itu. Sementara untuk cuti panjang ini pengaturannya khusus. Jadi tadi sudah disampaikan juga ada pengaturan yang dapat gitu, yang dapat dilakukan pengaturannya melalui peraturan perusahaan ataupun PKB. Jadi silahkan dikembalikan lagi kepada perusahaan masing-masing. Kurang lebih itu Mbak Ida. Ya baik, terima kasih Bu. Selain itu ada juga pertanyaan terkait struktur skala upah nih Bu. Kembali lagi ke upah. Jadi perusahaan ini mengetahui bahwa adanya kewajiban untuk menerapkan struktur skala upah. Tapi dalam penyusunan struktur skala upahnya ini, perusahaan hanya memberlakukan kepada posisi tertentu. Nah, apakah kebijakan perusahaan ini tepat atau sebenarnya harus diperbaiki Bu? Gitu. Mungkin ini dari karyawan ya Bu, jadi agak curhat nih Kayaknya yang bisa jawab bapak-bapak dan ibu-ibu di sini deh. Mungkin ini salah satu karyawan Bapak dan Ibu nih di sini pertanyaannya. Tolong Pak bantu saya soalnya. Ya, sebenarnya kalau kembali ya Bapak dan Ibu, saya hanya menjelaskan terkait peraturan dan aplikasi yang diterapkan di perusahaan mungkin akan berbeda prakteknya gitu ya. Yang disampaikan di peraturan Menteri terkait penyusunan struktur skala upah ya harus disosialisasikan dan disampaikan kepada karyawan, dan itu dimulai dari karyawan setelah 1 tahun ya. Nanti koreksi saya Pak kalau saya salah ini. Dan indikasi maupun penyusunannya itu disosialisasikan. Jadi kalau lihat di lembaran Permenaker, saya lupa apakah sudah dicabut atau belum Permenakernya, itu ada formatnya yang minimal sesederhana itu sudah dilampirkan secara Excel ya Pak ya, yang lebih mudah untuk diterapkan di perusahaan. Jadi mungkin bagi karyawan yang belum, sebaiknya coba ditanyakan kepada manajemennya atau HRD yang bertugas gitu ya, terkait penerapan ataupun sosialisasi struktur skala upah yang diterapkan di perusahaan masing-masing. Karena setahu saya kalau tidak menyampaikan struktur skala upah, ada hambatan-hambatan tertentu ya Pak ya, di kementerian ataupun di dinas ketenagakerjaan. Nah itu wajib katanya. Ya, itu mungkin Mbak Rida. Oh iya, baik, terima kasih. Terjawab ya ini Ibu Eka pertanyaannya. Mungkin di perusahaan beliau agak tertutup kali ya Bu, tidak terlalu dibuka lah maksudnya struktur skala upahnya seperti apa, jadi mungkin beliau kebingungan. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Ibu Baby Agustina terkait aturan pekerja yang resign. Apakah dalam Perpu Cipta Kerja ini diatur bahwa pekerja yang resign pada saat masa kerja 10 tahun atau lebih itu mendapatkan uang penghargaan atau uang jasa seperti itu? Karena dalam UU Cipta Kerja mungkin ada, tapi sekarang apakah masih ada atau sudah tidak ada? Baik, tentang resign ya, ini agak sedikit unik. Di Undang-Undang 13 itu resign itu dipisahkan dari PHK. Tapi kalau di PP 36 ya, 35 itu diatur bagian dari PHK. Tapi PHK bukan hanya resign. Nah, di antara alasan PHK itu semuanya usulannya dari perusahaan.
Jadi kondisi perusahaan karena misalnya efisiensi, merger, akuisisi, atau pilot, atau dalam hal-hal lain lah yang inisiasi untuk melaksanakan PHK ada di pihak perusahaan. Sementara untuk resign sendiri di Cipta Kerja atau di PP-nya itu dinyatakan bahwa resign itu bagian dari PHK, tapi inisiasinya dari keinginan si pekerja itu sendiri. Nah, penerapannya apakah memperoleh gitu ya. Kalau PHK kan artinya pesangon gitu ya, identik dengan pesangon. Nah, kalau resign ini seperti apa? Kembali lihat di peraturan pelaksana itu untuk resign tidak memperoleh pesangon karena inisiasinya dari keinginan diri sendiri. Dan apakah memperoleh sesuatu gitu ya dari perusahaan? Nah, kembali lagi ke peraturan perusahaannya. Apakah peraturan perusahaannya mengatur misalnya uang pisah atau istilahnya karena ini tadi bekerja sudah 10 tahun ya, atau berupa kenang-kenangan itu ya hal-hal yang memang secara secara common diatur atau diterapkan di perusahaan masing-masing gitu. Karena memang kalau melihat undang-undang atau peraturan pelaksana itu tidak diatur untuk resign karena keinginannya sendiri, bukan berasal dari perusahaan. Mungkin kurang lebih itu Mbak Rida. Ya baik, terima kasih Bu. Mungkin sudah terjawab ya Ibu Bebe Agustina, bisa dipertanyakan lagi ke perusahaannya apakah untuk karyawan yang resign pada masa kerja 10 tahun atau lebih mendapatkan oleh-oleh atau hadiah, itu silahkan di make sure lagi ke perusahaannya. Mungkin dari peserta offline, Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau yang mungkin dicurahkan nih sebagai seorang HR manager dan sebagainya terkait Perpu Cipta Kerja ini? Kayaknya saya yang harus belajar praktek dari Bapak Ibu sekalian di sini karena memang lebih lihai gitu dalam mengatur atau mengimplementasikan Perpu ini maupun Cipta Kerja yang tadi disampaikan belum 5 tahun udah ganti, belum 6 bulan udah ada peraturan PP-nya gitu ya. Nah, saya harusnya belajar nih dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu nanti kita mungkin bisa diskusi sebentar ya Pak. Sudah tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Karena dari peserta online juga sudah. Atau mungkin Ibu Kiki atau Pak Maula ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Oh, baik. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi untuk pembahasan berikutnya apabila ada peraturan pelaksana ataupun ini jadi atau tidak jadi diundangkan ya Bapak Ibu. Iya boleh. Nanti kita buat lagi untuk kita bahas lagi terkait peraturan pelaksananya. Baik, kepada Bapak dan Ibu peserta webinar dan juga seminar yang hadir baik secara online maupun offline, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan terutama kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Kiki, Pak Maula, dan juga rekan-rekan MUC karena sudah berkenan hadir sebagai narasumber kita pada hari ini. Kami juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu peserta. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama peserta online. Ini Zoom-nya agak sedikit bermasalah tadi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Selain itu kami juga menyadari kalau informasi ini mungkin sepenuhnya belum menjawab keingintahuan Bapak dan Ibu karena seperti yang tadi sudah kita bahas banyak peraturan-peraturan pelaksananya yang belum disahkan ya Bu ya. Jadi mungkin akan kita bahas lebih lanjut jika sudah disahkan oleh pemerintah. Dan jika ada pertanyaan lebih langsung terkait isu ketenagakerjaan bisa langsung menghubungi MUC Attorney at Law untuk berdiskusi Bapak dan Ibu. Selain itu, informasi tambahan acara webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami yaitu di Surya Cipta City of Industry. Bapak dan Ibu bisa menonton kembali jika ingin merefresh lah materi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih semuanya.